dalam tenis ya, ini harus diperhatikan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga para pelatih ya. Sebelumnya saya ingin pertanyaan dulu, nanti dijawabnya nanti ini dalam chat saja, tidak perlu langsung dijawab langsung ya. Yang pertama, apakah Anda sudah menjalin hubungan yang baik dengan pelatih atau orang tua juga dengan pelatih atau pelatih dengan orang tua? Apakah semuanya sudah saling baik atau belum sadar? Nanti kita lihat dari presentasi saya bisa dibandingkan ya. Lalu kedua, apakah ada cerita sukses yang bisa dibagi? Jadi saya pengen nanti kalau di akhir presentasi saya juga ada yang bisa sharing, oh saya sudah berhasil begini-begini dengan pelatih, atau saya sudah berhasil begini-begini dengan orang tua. Lalu apabila yang lain ada masalah, yang lain bisa tolong menceritakan cerita sukses yang bisa dicontoh oleh orang tua atau pelatih yang lain dalam menjalin hubungan yang sinergis. Juga dicatat apakah ada kesulitan yang terjadi selama ini. Oh, ini harus bagaimana sih kalau menghadapi pelatih yang seperti ini atau menghadapi orang tua yang seperti ini harus bagaimana ya. Nanti dicatat, dicoba ditulis di chat juga bisa. Oke. Okay? Oke. Hubungan pelatih orang tua pemain itu bagaikan segitiga sama kaki, sama sisi ya. Jadi benar-benar harus sama sisi, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh yang satu lebih dominan daripada yang lain. Jadi benar-benar satu segitiga yang sama sisi. Oke. Tapi di dalam webinar ini kita tidak membahas sisi pemain. Kita hanya membahas sisi orang tua dan pelatih saja. Oke. Oke, kita pertama bahas dulu peran pelatih. Apa sih peran pelatih utamanya itu apa aja ya? Yang pertama adalah memfasilitasi pemain untuk bermain dan berlatih. Ya, jadi ada orang yang datang ke kita, baik mungkin orang dewasa maupun anak-anak datang ke kita untuk, saya pengen main tenis ya. Tugas kita untuk membuat mereka bisa main tenis dan berlatih yang benar. Gitu. Bagaimana caranya? Termasuk disediain lapangannya, bola atau apa, ya kita siapkan itu. Oke. Yang kedua adalah mengatur program latihan. Ya, baik kita melatih sendiri ataupun kita melatih dalam suatu dengan tim, itu tugas kita pelatih mengatur program. Jadi nggak cuma orang datang main tenis dikasih raket dan bola, sana main, nggak begitu. Ya, pelatih tugasnya adalah mempercepat orang belajar sesuatu skill. Jadi nggak cuma kita kasih raket dan bola suruh main sendiri. Lalu ini rasain sendiri cara mukul gimana? Nggak bisa begitu. Ya mereka pasti bisa, yang berbakat pasti juga bisa main. Tapi tugas kita sebagai pelatih, kalau kita bisa mempercepat orang, itu baru ya. Okay. Yang ketiga adalah mengorganisir kompetisi. Nah ini yang banyak kita lupakan, bahwa tugas pelatih hanya membuat program latihan saja, latihan tanpa ada kompetisi. Karena kebanyakan merasa kompetisi itu adalah tugas dari asosiasi atau dari PLT daerah, dari mana ya. Kebanyakan semua pelatih saya pikir di daerah terutama mikirnya seperti itu. Jangan seperti itu, kita harus coba berusaha bahwa kompetisi itu kita sendiri bisa adakan ya dalam skala kecil dulu, lalu nanti makin lama makin besar, tapi itu bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk mendukung perkembangan pemain. Oke. Yang keempat adalah melayani pelanggan. Ya, jadi dalam suatu lingkungan, tapi ada orang lain, ya, ada member lain dalam lapangan itu, dalam klub itu, kita harus saling menjalin hubungan yang baik. Nah, pelatih harus memfasilitasi itu juga antara orang tua lagi, misalkan ya, eh, orang tua yang lain itu kita harus menjaga hubungan baiknya. Yang kelima adalah mengelola keuangan dari program tenis. Jadi jangan
eh, berpikir, menurut saya pelatih itu hanya gratisan, ya. Boleh, boleh, bukan tidak boleh ya. Tapi eh, kalau kita ingin menjadi pelatih yang berkembang, profesional, kita harus punya tanggung jawab. Dan kadang-kadang tanggung jawab itu akan muncul kalau kita mempunyai harga, ya. Dari situ kita akan bisa berkembang. Ya, bukan berarti kita harus selalu materialistis, harus selalu mahal, harus selalu semua orang yang datang ke kita harus bayar, nggak selalu begitu. Tapi program kita itu harus ada harganya, ya. Jadi jangan nanti mungkin akan dibahas lebih banyak oleh level soal ini karena kalau sesuatu yang gratisan itu akhirnya nanti tidak dihargai, ya. Seperti itu. Yang keenam adalah menjamin kesiapan dan ketersediaan perlengkapan latihan. Ya, lapangan, bola, ya harus disiapkan. Terakhir adalah mempromosikan program untuk menjamin kegiatan berlanjut terus. Jadi jangan cuma kita udah datang satu murid, dua murid, lalu kita diam aja nggak ada promosi. Bukan promosi yang menjual program kita secara basa-basi enggak, tapi kita harus memperkenalkan bahwa oh ini ada nih gitu. Misalkan saya di Bandung dulu, oh saya buka nih, orang tuh harus tahu meskipun kita tidak menjual muluk-muluk, oh nanti masuk ke akademi saya jadi juara, enggak seperti itu, tapi orang harus tahu bahwa oh ada Martin melatih seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau cuma satu dua orang saja itu tidak akan berlangsung lama dan mereka yang datang cuma satu dua orang ini pun akhirnya akan menjadi bosan, ya seperti itu. Oke. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Peter mengenai peran pelatih. Ya, ini udah bagus sih, udah cukup komplit ya. Mungkin yang bisa jadi solusi juga buat teman-teman pelatih di daerah, misalnya agak sulit untuk membuat turnamen itu bisa friendly game. Jadi kayak match play antar pelatih janjian punya murid yang levelnya seimbang, diatur untuk bertanding home and away seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kompetisi itu tidak harus selalu yang resmi, yang berhadiah, yang berjudul, yang wow gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikirnya TDP harus begitu, enggak ya. Kalau kita bisa mengorganisir kompetisi yang kecil-kecilan dulu, tapi suasananya kompetitif, itu udah cukup baik ya. Nanti lama-lama akan berkembang. Oke, Ya, ada lagi Peter? cukupin. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu. Sifat-sifat dan kualitas pelatih yang baik. Ya, ini berdasarkan teori ya, dari ITF dan eh, yang lainnya. Pengertian bukan menurut saya ya. Ini dari teori yang resmi. Pengertian yang mendalam akan tenis, selalu mau belajar. Jadi penting sekali pelatih itu mau belajar terus. Jadi sampai kapanpun namanya ilmu akan selalu berkembang dan tidak bisa kita mengklaim bahwa saya sudah yang paling baik sekarang, sudah paling jago, itu tidak bisa. Ya, kita belajar terus tiap hari. Dari pemain pun kita belajar, ya. Dari kita kayak baru kemarin saya kemarin ada satu anak kok forehandnya nggak enak gitu ya, itu saya coba-coba perbaiki ini gimana karena kan mengkoreksi satu anak dengan anak lain nggak bisa sama ya. Saya coba cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa, lama-lama saya kepikiran saya coba cara yang lain, wah berhasil nih, ini cara baru nih, padahal saya belum pernah coba ke yang lain, ternyata berhasil. Jadi kemarin saya bilang wah terima kasih ya. Eh, Kamu bantu saya nemuin satu metode koreksi yang baru begitu. Jadi tiap hari, tiap saat pelatih harus mau belajar. Ya. Yang kedua adalah sifat sebagai pengajar tersebut.
Yang utama mengerti pola pembelajaran seorang, mengerti berbagai macam metode pelatihan. Jadi kalau tiap orang cara belajar berbeda, si pelatih harus tahu, tidak bisa memaksakan, oh cara saya begini, kamu harus ngerti begitu, nggak bisa. Ya, ya seperti yang tadi saya contohkan, kok nggak berhasil ya, si anaknya mengerti metode saya yang biasanya, saya coba cari yang lain gitu. Begitu juga metode kepelatihan juga bermacam-macam, harus mengerti. Pengelola yang efektif dapat mengatur kegiatan latihan aktif, efektif, dan efisien. Jadi ya yang tadi pertama saya sebut, tidak hanya pelatih cuma ngasih ngasih raket dan bola dan nyewain lapangan lalu anak datang silahkan main gitu. Enggak. Kita harus membantu anak belajar lebih cepat dengan latihan aktif, efektif, dan efisien. Mencintai dan mempunyai passion dalam melatih. Nah, ini dia. Eh, saya jarang sekali melihat pelatih yang mempunyai passion, terutama anak pelatih-pelatih muda sekarang ya, di yang saya ingin lihat itu kok kurang ya gitu untuk punya passion untuk melatih. Apa sih passion untuk melatih itu? eh Kayaknya ya yang meskipun tadi saya bilang pelatih harus dibayar, tapi kalau punya passion itu kadang nggak usah dibayar juga bisa mau begitu. Ya, itu memang bertolak belakang nih passion sama nanti jadi profesional melatih itu kadang-kadang bertolak belakang yang memang yang saya sendiri sekarang masih rasakan kadang-kadang menjadi ya, dilema ya. Tapi dua-duanya tetap harus jalan dan akhirnya juga suatu saat akan dapat keseimbangannya di mana. Ya, gitu. Yang kelima adalah pelatih sebagai penghibur. Ya, terutama anak-anak kecil sekarang kita harus buat mereka senang main tenis ya. Jadi jangan mereka datang main tenis itu selalu terpaksa. Ya memang ada sedikit paksaan dari orang tua atau bukan paksaan ya, motivasi dari orang tua dia bawa ke lapangan tapi kita sebisa mungkin di dalam lapangan mereka enjoy ya, menyukai latihannya. Oke. Dan juga sebagai motivator dapat memberikan stimulasi dan semangat kepada pemain. Nah, terutama kepada pemain-pemain yang udah mulai serius, ini motivasi itu harus terus diberikan dan harus berkembang terus. Jadi jangan jangan stagnan, lalu lama-lama bosan. Kapan kita harus memberikan motivasi yang lebih? Kapan kita harus kadang-kadang rem juga, kadang kalau dia lagi jenuh, ya kita harus tahu itu. Berikutnya adalah komunikator yang baik, dapat menjelaskan kegiatan dan mendemonstrasikannya dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, ini juga susah-susah gampang. Karena pelatih yang tadi pertama harus mau belajar terus, wah baca buku, bahasa Inggris segala macem, lalu menjelaskan kepada anak-anak seperti tulisan dalam buku. Ya, nggak semua bisa ngerti ya. Kita harus punya bahasa atau cara untuk menyampaikan ke anak-anak yang lebih sederhana. Ya nggak harus kita pakai istilah-istilah biomekanik, inersia ini ke anak. Kadang-kadang yang anak-anak jadi bengong ini apaan gitu. Ya kita harus bisa cari misalkan dengan analogi ya apa supaya anak-anak kebayang tanpa harus dia mengerti jelas arti bahasa Inggrisnya misalkan, tapi dia bisa melaksanakannya. Oke. Yang terakhir harus menjadi panutan, memberikan contoh profesionalisme baik di dalam maupun di luar lapangan. Misalkan paling sederhana adalah datang tepat waktu, ya. Saya selalu berusaha datang sebelum misalkan latihan jam 3. Ya sebelum jam 3 harus sudah datang karena saya harus mempersiapkan latihan, nggak cuma datang udah siap main itu nggak bisa. Kita harus siapin dulu bolanya ada lapangannya bersih atau tidak atau habis hujan itu lapangannya udah dikeringkan atau belum. Itu tugas pelatih ya. Memberikan contoh profesionalisme. Kita siap bahwa ke lapangan itu kita nggak cuma otak kosong tapi kita mau melakukan sesuatu. Anak-anak harus melihat itu supaya mereka pun datang ke lapangan. Oh ya ini untuk latihan, bukan datang ke lapangan lalu bengong-bengong segala macam, datang terlambat, nggak siap.
ya. Oke. Di luar lapangan juga, misalkan dengan contoh apa ya? Ya paling gampang menyapa orang tua yang lain, ya. Itu suatu hal kecil sederhana tapi harus menjadi contoh bagi anak-anak. Ya. Oke, ada tambahan, Peter? Nggak ada, Tin. Lanjut. Oke, lanjutkan ya. Nah, kita beralih ke peran orang tua. Tadi kalau udah peran pelatih, sekarang peran orang tua itu apa? Saya berikan contoh-contohnya. Peran memberdayakan pemain untuk mengambil tanggung jawab. Misalkan menyediakan peralatan tenis sendiri, lalu bersiap-siap tepat waktu setiap latihan. Jadi jangan selalu sampai udah umur, saya lihat sekarang udah umur 14, tasnya masih disediain oleh orang tua atau oleh pembantu misalkan. Itu udah kayaknya udah memang harus tanggung jawab mereka sendiri, ya. Lalu bersiap-siap tepat waktu setiap latihan. Mereka udah tahu loh latihan jam 3 berarti dari rumah harus berangkat jam berapa, itu sudah harus tahu, ya. Dan ini orang tua eh, harus mencoba mengajarkan ini dari kecil supaya mereka sadar, ya, bahwa ini adalah kewajiban mereka untuk mengatur. Dua, mendukung tanpa pengecualian. Nah, selalu contohnya adalah selalu positif setiap habis pertandingan. Yang mau menang mau kalah, dia tetap anak kita, ya. Jangan sampai kita terbawa ya emosi pasti ya, kalau apalagi kalau kalah. Kalah yang gak jelas, kalah yang dia malas-malasan apa ya, kita kita patut mendisiplinkan, misalkan karena dia misalkan kalah karena malas gitu ya. Kita kita patut untuk mendisiplinkan, tapi tetap kita adalah orang tua yang mencintai mereka, mereka tetap anak kita. Itu yang jangan sampai dilupakan. Oke. Memberikan semangat dan penghiburan apabila kalah, ya. Kadang-kadang mostly ya hampir semua anak yang nggak mau kalah sebenarnya kan. Ya ada lah yang nggak, memang nggak punya semangat ada, tapi kalau yang memang udah punya semangat tuh mereka pasti nggak mau kalah gitu. Nah, gimana kita terus memberikan semangat mereka belajar lagi dari pertandingan tersebut untuk tetap maju, ya. Yang ketiga, jadilah orang tua. Mengetahui posisi orang tua, bukan pelatih yang menyediakan kasih sayang tanpa kecuali. Nah, ya itu. Kadang-kadang pelatih kita bisa menuntut terus, ini itu. Kadang orang tua harus mengimbangi, ya. Ya. Jadi ya kalau dalam cerita keseharian itu ada polisi baik, polisi jahat gitu. Kadang-kadang orang tua sama pelatih itu harus punya peran-peran seperti itu. Kalau kalau pelatih lagi menuntut nih, lagi menuntut keras segala macam di lapangan, ya kadang-kadang di rumah anak-anak harus diberi eh, sedikit penghiburan, ya. Jangan di lapangan dimarahin abis-abisan, di rumah dimarahin abis-abisan lagi gitu. Ya harus tahu keseimbangannya di mana. Kadang-kadang harus janjian, ya. Berikutnya, mengidentifikasi pelatih yang baik. Nah, ini dia. Sebelum cari pelatih, lakukan penyelidikan dulu. Pilih pelatih yang dapat Anda percaya sepenuhnya. Nah, ini dia. Ya, benar-benar saya sebagai pelatih pun saya ingin dipercaya oleh orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin tahu dulu ini pelatih itu cocok apa tidak dengan anak Anda, ya. Tidak semua pelatih cocok, meskipun pelatih itu misalkan pelatihnya Nadal, pelatihnya Federer belum tentu cocok sama anak kita gitu ya. Jadi harus tahu itu. Berikutnya adalah membina hubungan yang baik dengan pelatih. Jadilah bagian dalam tim dengan mengetahui tugas, posisi dan tugas masing-masingnya. Ini yang sedang kita bahas, ya. Jangan selalu hadir dalam setiap sesi latihan. Nah, ini menarik nih. Ada beberapa yang selalu hadir dalam, kayaknya kalau nggak hadir dalam latihan kayaknya dia nggak puas anaknya bakal latihan dengan baik gitu. Itu nggak bisa. Itu anak-anak pun harus tahu bahwa tanpa ada orang tua, nantinya pun tanpa ada pelatih, mereka harus harus bisa latihan dengan mandiri dan
dengan semangat gitu. Tidak tidak tergantung dengan kehadiran orang tua atau pelatih. Oke. Tapi ada juga nih orang tua yang cuek banget, nggak pernah datang. Itu juga nggak bisa ya. Anak-anak kadang-kadang pengen dilihat lah sama orang tua lagi latihan seperti apa, lalu dipuji atau diberikan komen seperti apa. Ya harus seimbang ini. Ya. Berikutnya adalah jadilah penonton yang baik. Ini juga sama, mengetahui aturan penonton. Ya, aturan penonton yang paling utama apa sih? Tidak boleh komen. Ya, tenis itu ya sampai saat ini aturannya masih sangat sangat ketat. Pemain itu harus berjuang sendiri di lapangan. Tidak boleh dikasih tahu apa-apa sama penonton, pelatih ataupun siapapun. Ya, ini memang masih aturan dari ITF yang belum dirubah. Meskipun ada beberapa seperti pertandingan bergu, itu ada pelatihnya yang bisa masuk di lapangan, itu pun hanya memberitahu waktu istirahat, ya bukan antar poin atau apalagi waktu poin lagi berjalan. Oke. Jangan selalu hadir dalam setiap pertandingan, ini sama dengan tadi waktu tidak jangan selalu hadir dalam setiap latihan juga. Tapi kadang ada juga nih orang tua yang nggak pernah datang waktu pertandingan, ya itu juga nggak bagus juga ya. Kita harus memberikan memperlihatkan bahwa orang tua juga peduli dengan perjuangan anak. Lalu menonton tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan. Nah, ini dia. Ini suatu hal yang harus dilatih, ya. Kadang-kadang ada yang terlalu emosional, terlalu semangat, terlalu menggebu-gebu tepuk tangannya, oh yes-nya, lalu ya harus tahu di mana batasannya dan juga ataupun emosi negatif pun dia kecewa apa kita harus kadang-kadang berlatih namanya straight face, mukanya lurus saja ya. Kadang-kadang saya suka pakai kacamata hitam kalau saya nonton itu supaya ekspresi nggak terlalu kelihatan sama pemain ya. Karena ekspresi kita yang negatif itu akan berpengaruh sama pemain. Apalagi kalau orang tua sama anak itu hubungannya hubungan batinnya lebih ketat erat ya. Jadi kayaknya kalau papanya ngedip sedikit aja anaknya udah tahu nih papanya apa itu. Mikirnya apa. Jadi ini harus dilatih ya. Memberikan semangat, tidak berlebihan, kalau kecewa pun tidak ditunjukkan ya. Oke, ada tambahan di sini, Peter? Peran Iya, orang tua? ini yang mendukung tanpa pengecualian ya. Ini emang sulit ya. Mungkin contohnya kalau anaknya menang gitu langsung deh. Ayo kita makan ke restoran Hmm. yang enak gitu misalnya. Kalau anaknya kalah gitu misalnya, mohon maaf, udah kita makan di sini aja di lapangan atau di pinggir atau di warteg gitu, maaf ya. Atau nggak dikasih makan? jangan sampai jangan sampai begitu, itu lebih ekstrim lagi, jangan sampai begitulah. Anak juga main kan nggak mau kalah dia, yang penting dia udah berusaha, udah nunjukin effort yang bagus main, hasil nggak ada yang tahu ya. Jadilah orang tua yang selalu mendukung anaknya lah, jangan apa hasilnya bagus perlakuannya beda, hasilnya jelek itunya beda juga. Nah terus jadilah orang tua yang janganlah masuk ke ranah teknik ya. Boleh diskusi sama pelatih. Tuh, Cuma tuh. yang saya tahu boleh diskusi itu maksudnya kalau dia mantan pemain, misalnya dia mantan pemain Indonesia, timnas gitu, dia kan pasti udah jadi pemain bagus. Dia udah ngerti cara main, dia boleh diskusi sama kita, masih bisa nyambung lah diskusinya, bisa bagus gitu ya. Nah cuma kan kadang orang tua main tenisnya mungkin belum sampai level yang ke atas, belum high level, tapi kadang sudah memberi masukan yang banyak ke pelatihnya soal teknik, soal taktik, soal fisik, soal mental gitu. Ya kita mungkin mesti ngasih batasan ke orang tua lebih jelas gitu, batasnya pelatih dan orang tua. Ya. Kemudian yang tadi yang membina jangan selalu hadir dalam sesi latihan itu bagus ya. Jadi anak mandiri, mungkin kita bisa bikin kesepakatan sama orang tua. Boleh deh datang dilihat seminggu sekali. Kalau misalnya anaknya latihan seminggu 3 kali, datanglah 1 kali.
Kalau pas tanding juga mungkin nggak perlu tiap hari ditongkrongin, mungkin selang-seling, hari ini datang, besok enggak, lusa datang lagi. Ya, Nah, terus yang emosi tadi emang sering tuh saya lihat tuh. Begitu pas lagi main, anaknya mati, orang tuanya langsung buang muka. Kalau orang tuanya tutup muka, orang tuanya hadap ke belakang. Wah, itu bayangin jadi anak gitu, begitu pas dia mati, kan dia lihat ke timnya, lihat ke pelatih, lihat orang tua. Dia betapa dia bisa down karena orang tuanya mungkin body language-nya jadi negatif gitu ya. Itu aja sih. ya. Terima kasih Peter. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, nah ini saya bahas dulu pentingnya mengembangkan kemandirian dan perilaku profesional dalam diri anak. Yang tadi kita bahas di sini ya, memberdayakan pemain untuk mengambil tanggung jawab. Ini jabarannya yang lebih panjangnya. Oke, kalau mau lebih lengkapnya nanti ada referensinya di akhir presentasi. Itu ada di artikel dari ITF, bisa dibaca lebih lengkap lagi ya. Nah, usia 12 tahun ke bawah itu diharapkan anak-anak sudah bisa mempersiapkan diri sendiri sebelum latihan. Maksudnya ya tadi udah di jam 3 itu berarti setengah 3 udah harus siap-siap udah mau berangkat gitu. Itu udah harus sadar ya. Menyiapkan semua peralatan latihan, raket, minum, baju ganti dan lain-lain atau harus perlu skipping atau perlu eh, karet, rubber band, macam-macam ya. Ini harus sudah mereka sendiri yang bisa menyediakan. Selalu datang tepat waktu. Mengetahui dan mengerti semua aturan dasar permainan tenis. Nah, ini ya. Jadi jangan jangan sampai anak 12 tahun belum bisa ngitung misalkan. Belum bisa ngitung sendiri atau belum bisa call in out sendiri seperti itu ya. Apalagi sekarang kan kita tahu banyak turnamen tanpa wasit ya yang menuntut anak-anak untuk bisa mandiri, bisa ngitung skor sendiri, bisa call in out. Itu ya mereka harus tahu aturan dasar permainan tenis. Jangan selalu dihitungin kalau lagi latihan, nggak bisa ya. Lalu untuk usia 14 tahun ke bawah, ini berkembang lagi, mereka harus sudah bisa melakukan pemanasan sebelum latihan dan pertandingan dengan baik tanpa harus diawasi oleh pelatih ataupun orang tua atau orang lain ya. Jadi pemanasan itu misalkan lari dulu, skipping dulu, lalu dynamic stretching, macam-macam itu sebelum pertandingan, sebelum latihan itu mereka sudah terbiasa dan bisa melakukannya dengan benar, nggak cuma asal-asalan. Ya, ini 14 tahun ke bawah. Oke. Mengembangkan kebiasaan minum yang benar, baik dalam latihan, pertandingan maupun di luar kegiatan tenis. Nah, ini juga penting karena kebiasaan minum ini kadang-kadang kita cuma perhatikannya waktu mereka main tenis saja atau kegiatan tenisnya, tapi di luar itu kita nggak perhatikan. Akhirnya mereka ya kalau udah lagi pertandingan dehidrasi ternyata saya udah minum banyaknya kapan waktu main tanding, tapi setelah tanding dia lupa nggak minum sampai malam dan nggak kurang minum gitu, itu nggak bisa. Jadi kapan dia harus minum itu harus tahu ya. Saya tuh selalu membiasakan anak-anak kalau lagi turnamen apalagi di lapangan itu selalu pegang botol ya. Dia tas boleh taruh di mana aja tapi botol minum dia pegang terus ya, apalagi dalam kondisi cuaca panas itu biar mereka pegang itu jadi dia ingat, oh minum lagi biarpun cuma satu teguk tapi itu terus diminum. Oke. Lalu ketiga, mendaftarkan diri dalam untuk pertandingan. Nah, ini saya banyak lihat anak usia 14 tahun masih selalu didaftarkan oleh orang tua. Ya. Ini apalagi sekarang pendaftaran semuanya pakai online, pakai WhatsApp, pakai Google Form, pakai website. Ini anak-anak harus sudah bisa sendiri ya. Nggak mungkin anak-anak nggak bisa. Ya, mereka itu lebih pintar masalah gadget daripada kita. Ya, jangan mereka bilang nggak bisa bikin account IPIN atau apa lah, bikin account game pasti mereka bisa. Kalau bikin account game bisa, bikin account IPIN mereka bisa, daftar pertandingan mereka bisa. Ya, jadi ya hanya masalah mau nggak kita mempercayakan diri ini kepada mereka gitu. Kadang-kadang kita nggak mau percaya aja, nanti kamu lupa lah nanti apa.
Ya udah lupa ya lupa, nah, mereka belajar jangan sampai lupa lagi nanti gitu ya. Oke, nah mencari pasangan ganda sendiri udah 14 tahun ini, kadang-kadang kan kalau usia 14 tahun ini mereka udah ikut pertandingan dari 10 tahun yang biasanya ya, harusnya mereka udah banyak kenalan lah, apalagi di lokal gitu. Suruh mereka cari pasangan sendiri, janjian sendiri jauh-jauh hari. Jangan udah hari H, udah harus sign in ganda, dia masih nggak tahu partner siapa siapa. Kadang-kadang kita yang harus tanya udah punya pasangan belum? Belum gitu. Itu nggak bisa. Itu kita harus kita ingatkan jauh hari, kamu cari pasangan ganda. Ya, 1 minggu sebelumnya misalkan. Suruh dia hubungi teman-temannya yang kira-kira ikutan turnamen itu, carilah sendiri. Ya. Yang kelima adalah mengantarkan raket untuk dipasang senar dengan ukuran tegangan yang benar. Jadi udah harus misalkan ada di toko olahraga atau langganan kan kita udah biasa bawa dia ke sana. Jangan harus selalu kita yang orang tua atau pelatih yang nyenarin raketnya dia. Dia udah tahu, harus tahu bahwa dia pakai senar apa dan tegangannya berapa. Ya, jangan selalu dilayani. Berikutnya usia 16 sampai 18 tahun. Nah, ini agak banyak nih, makin banyak lagi. Ketika latihan dengan atau tanpa pelatih, mereka harus bisa berlatih dengan kualitas dan intensitas tinggi setiap saat dengan konsentrasi penuh dan usaha terbaik. Ya. Ini yang harus benar-benar ditanamkan dari usia, kalau saya dari 14 tahun udah harus kamu datang latihan, ini mau apa sekarang? Mau latihan apa? Ya. Kalau dia nggak tahu atau ya harus tanya coach coach yang tunjukin kamu harus latihan apa sekarang gitu. Dan itu harus mereka latih sampai ada perkembangan istilahnya. Nggak usah harus jadi mahir dalam 1 kali latihan, nggak mungkin juga ya. Tapi seenggaknya setiap latihan itu ada sesuatu hal yang dia pelajari dan dia tingkatkan. Ya, ini usia 16 sampai 18 tahun harus sudah bisa melakukan ini tanpa pelatih. Jadi saya harus, oke, hari ini kamu latihan service first serve wide pakai flat, pokoknya harus bisa gitu. Ya udah dia lakuin itu sampai sampai ada perkembangan tanpa kita harus awasin terus-terusan. Karena apa? Karena dia kan udah latihan lama nih, udah dari kecil. Jadi dia udah tahu harusnya untuk melatih ini apa sih yang harus dilakukan gitu. Bukan bukan anak 16 atau 18 tahun yang pemula, memang bukan. Ini kita bicara anak 16 sampai 18 tahun yang sudah berlatih dari kecil. Jadi mereka udah tahu poin-poinnya apa aja sih yang harus dilakukan. Tiga mereka lakukan terus. Ya. Berikutnya mengerti dengan jelas tujuan latihan tanpa dan apa yang harus dicapai. Nah, tadi saya sudah sebutkan ini ya. Nah, menjaga emosi. Ketika latihan harus juga menjaga emosi baik baik dalam latihan ataupun tanding. Jadi misalkan emosi itu kan misalkan males atau lemas gitu dia datang latihan, loyo, itu tidak bisa diterima ya. Ketika dia datang ke lapangan, dia tuh udah harus siap untuk latihan dengan apapun yang dia rasakan. Itu dia sikap profesionalisme yang harus sudah anak usia 16 sampai 18 tahun sudah harus bisa ya. Kalau kalau nggak siap sakit ya nggak usah datang sekalian gitu. Daripada dia datang dengan emosi yang tidak baik lalu mempengaruhi anak-anak lain itu. Jadi suatu hal yang negatif yang tidak hanya negatif untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Itu yang sangat tidak bisa diterima ya. Oke. Ketika dalam turnamen ya harus sudah bisa memesan lapangan latihan sendiri. Nah, booking court. Jadi kalau pertandingan-pertandingan besar itu mereka selalu menyediakan lapangan latihan. Tapi lapangan latihan ini kita harus booking jamnya. Biasanya cuma dikasih setengah jam, ya. Setengah jam satu anak, setengah jam itu kadang-kadang harus sharing sharing lapangan malah setengah lapangan. Nah, ini mereka harus bisa lakukan 1 hari sebelumnya, ingat sendiri. Oh, nanti kira-kira besok saya main jam 1. Berarti saya coba cari bookingnya yang jam 11. Kalau dapat jam 11 ya setengah 11 misalkan.
Seperti itu, ya. Mengatur jam bangun. Nah, apalagi kalau udah traveling ya, traveling lalu beda beda jam, apa, time zone segala macam, dia harus sudah mulai bisa mereka mengatur jam bangun, jam tidur, ya. Kapan, oh main jam 10, oke lah saya bisa bangun jam 7. Ya, lalu saya latihan jam 8 misalkan, lalu saya sarapan dulu atau apa. Itu udah harus bisa mereka atur, ya. Memperhatikan permainan lawan berikutnya. Misalkan, nah ini dia, ini juga satu hal yang tricky sebenarnya ya. Kadang-kadang terlalu khawatir akan permainan lawan, malah jadi senjata makan tuan. Kita malah jadi terlalu overthinking atau terlalu banyak mikir. Nah, akhirnya malah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kita juga harus ajarkan ke anak-anak, oh permainan lawan tuh apanya yang harus perhatiin, lalu bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk kita main besok atau berikutnya gitu, ya. Ini penting diajarkan kepada anak-anak. Oke, menjaga kebiasaan makan yang benar. Nah, kalau udah tanding, tanding itu kadang-kadang main jam 11 bisa sampai jam 1 waktu jam makan siang. Lalu saya pernah ada dengar orang tua yang ngomel-ngomel, aduh nggak sempat makan gini-gini lah, kan udah tahu mainnya jam 11. Lalu dia malah ngomel-ngomel sendiri, orang tuanya nih yang ngomel-ngomelin sendiri anaknya kenapa nggak makan dulu, padahal dia udah tahu mainnya jam 11. Ya berarti harus makan jam berapa, dia harus tahu makan apa dulu, ya. Ini harus sudah diajarkan dari 14 tahun sebenarnya ya, supaya waktu umur 16 ini mereka sudah natural lah soal makan. Mempunyai kebiasaan yang efektif ketika menjelang pertandingan. Nah, ini misalkan kebiasaan efektif beda-beda. Ada satu anak yang harus tipe dipanasin lebih panas, jadi harus gerak terus ya, harus dengar musik yang semangat supaya dia eh, waktu main itu semangat. Ada hal lain, misalkan anak yang lain harus ditenangin, dia harus menyendiri, dia harus dengerin lagu-lagu tenang. Itu beda-beda dan kita harus tahu mana yang lebih efektif buat anak kita. Oke. Mempersiapkan semua peralatan dan keperluan untuk pertandingan, memasang senar, ya, mengerti penuh sistem pertandingan, peringkat dan lain-lain secara detail. Nah, ini besok ya. Besok setengah 8 kita akan membahas lebih jelas mengenai sistem pertandingan, peringkat, dan lain-lain. Ya, orang tua harus tahu dulu, nanti harus bisa, dan pelatih juga harus bisa mengajarkan ini kepada anak-anak. Jangan anak-anak datang pertandingan, ini sistem pertandingan apa aja dia nggak tahu gitu. Main main skor berapa aja baru tahu ketika dia datang masuk ke lapangan, dikasih tahu oleh wasitnya. Ya nggak bisa gitu, udah harus tahu jauh hari sebelumnya, oh nanti mainnya round robin, oh nanti mainnya setengah kompetisi atau sistem gugur atau konsolasi, ya. Mengetahui kapan pertandingan berikutnya. Nah, misalkan hari ini udah menang, ya dia harus tahu besok main jam berapa, ya. Atau pertandingan ini hari Minggu ini udah selesai, lalu kapan dia mau bertanding lagi dia harus sudah tahu. Ya, jangan jangan itu hanya menjadi informasi pelatih dan orang tua aja. Oh nanti minggu depan dia bertanding lagi tapi anaknya nggak tahu, nggak bisa, ya. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pertandingan. Ini penting sekali karena ya pertandingan ya untuk ini ya. Kita ikut pertandingan itu bukan hanya untuk mencari juara, mencari hasil, tapi mencari evaluasi. Ini yang paling penting dari pertandingan. Lalu habis pertandingan kita mau ngapain besok latihan itu dari pertandingan paling paling gampang. Kita nggak pusing-pusing lah. Saya sebagai pelatih itu saya paling enak kalau udah lihat anak bertanding. Kalau udah lihat anak bertanding itu seperti udah kebuka semuanya. Oh, kelemahannya apa, kelebihannya apa itu kelihatan. Nah, dari situ kita bisa bisa rencanakan latihannya seperti apa. Tapi anak-anak juga harus diajarkan mengerti. Jangan cuma kita yang nunjukin, oh kamu tadi begini, kamu tadi begitu. Enggak. Anaknya harus tahu. Oh iya ya, saya forehandnya tadi banyak error. Saya besok harus latihan forehand lebih konsisten. Atau servis saya kurang akurat sehingga gampang dibalikin sama lawan. Itu anak-anak harus bisa evaluasi sendiri
nanti dibantu oleh kita juga. Ya. Oke, ada tambahan, Peter, dari tanggung Eh, jawab anak-anak? nggak ada, Tin. Lanjut. Oke, lanjut. Hubungan antara pelatih dan orang tua. Ya, kita balik lagi ini untuk lebih jelasnya. Orang tua harus menghormati keahlian pelatih. Pelatih harus menghormati posisi dan peran orang tua. Jadi jangan saling eh, kadang-kadang pelatih juga lupa ya bahwa orang tua itu yang lebih punya punya hak pada anak-anaknya. Jangan jangan over. Jadi karena ada pelatih yang sampai ngatur hal-hal rumah tangga anak itu nggak bisa ya. Itu udah urusannya orang tua sama anak. Itu kita harus tahu, pelatih harus tahu batasan. Begitu juga pelatih, orang tua tadi yang disebutkan oleh Coach Peter, tahu bahwa misalkan ranah teknik, ranah taktik itu adalah eh, hubungan antara pelatih dan anak. Bukan berarti tapi orang tua nggak boleh mengerti ya. Orang tua harus mengerti juga. Sebisa mungkin orang tua mengerti akan tenis. Meskipun bukan bekas pemain. Tapi kan bisa belajar ya. Oke. Orang tua dan pelatih saling memastikan agar tetap positif, memberi semangat, tidak berfokus pada hasil, terlalu memaksa, dan selalu mengutamakan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini memang harus kerjasama yang baik, bagaikan suami istri juga mungkin ya. Jadi kadang-kadang satu orang lupa, yang lain harus ngingetin gitu. Oh, misalkan si pelatih terlalu, aduh ini terlalu semangat banget nih si pelatih nih, sehingga latihnya capek banget gini gini gini. Anak saya sampai misalkan tidurnya nggak enak, nggak bisa tidur karena kecapean. Itu ini orang tua yang harus kasih tahu, ya. Oke. Berikutnya dalam menjalin komunikasi untuk bertanya dan akan kemajuan, goal dan perkembangan lainnya. Nah, ini dia. Eh, Pelatih dan orang tua harus duduk bareng istilahnya, ya, berkala. Jadi nggak cuma di awal saja, tapi berkala harus sering-sering ngobrol perkembangan anak bagaimana, lalu goalnya berikutnya apakah sudah sesuai, apakah harus disesuaikan lagi, apakah harus ditambah, apakah harus dikurang, jam latihan mungkin juga ya. Ini harus saling ngobrol, jangan saling berasumsi ya. Karena kalau udah saling berasumsi nanti jadinya nggak sinkron, tidak tidak nggak berjalan yang baik. Oke. Uh, Pelatih juga harus banyak mengajarkan ke orang tua, misalkan kayak tadi masalah teknik, kadang-kadang ya kita kasih tahu, oh ini anak saya, anak anda uh, harus diajarkan servis, uh, spin serve untuk begini-begini, kenapa harus apa ya. Ya orang tua harus tahu, jangan hanya anak saja yang dikasih tahu, kadang-kadang orang tua juga perlu ya. Lalu, jika ingin berlatih dengan pelatih lain, pastikan sudah berdiskusi dan memberikan tahu pelatih yang sekarang. Nah, orang tua kadang-kadang nih soal ini suka malu-malu ya, atau nggak enakan. Itu tidak perlu. Jadi jangan sungkan. Itu hak Anda orang tua untuk mencari pelatih lain, untuk berkonsultasi dengan orang lain ya. Jadi pelatih juga harus di sini tertulis, pelatih harus menghormati keputusan orang tua atau atlet untuk berlatih atau meminta pendapat orang lain, pelatih lain ya. Jadi pelatih harus menghormati itu. Orang tua juga jangan malu kalau mau ngomong dulu, lebih baik ngomong dulu daripada tiba-tiba pindah nggak ngomong, lalu yang pelatih lama ditinggalin gitu aja. Itu yang nggak etis ya, seperti itu. Oke, selanjutnya orang tua harus mengerti kemampuan pelatih untuk mendukung kemajuan anak sesuai dengan goalnya dan membantu Anda untuk lebih paham mengenai tenis. Nah, ini dia. Jadi yang tadi cari pelatih yang sesuai ya. Pelatih sendiri juga harus menyadari kemampuan dan keterbatasan orang tua dan keterbatasan diri sendirinya juga. Nih saya lupa tulis mungkin di sini. Selalu berusaha memaksimalkan potensi anak. Jadi misalkan eh, pasti suatu saat pelatih ada batasan lah.
eh, dia jagonya di melatih apa sih? Melatih pemula, melatih beginner, atau melatih profesional mungkin gitu. Suatu saat kita harus belajar legowo, lepasin anaknya. Oke, ini udah saatnya anak Anda pindah kemana gitu. Karena saya sudah ilmu saya udah cukup untuk anak Anda harus cari yang lebih jago lagi. Gitu. Itu pelatih harus bisa seperti itu. Oke. Selanjutnya, orang tua harus membina hubungan baik dengan orang tua lain. Nah, ini jangan sampai jadi berantem ya. Orang tua jangan memberikan contoh yang nggak benar sama anak-anak. Oke. Pelatih juga harus memastikan hubungan baik antar orang tua. Jadilah penengah apabila ada perselisihan. Ya, memang perselisihan kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, tapi eh, mungkin orang tua lain juga bisa jadi penengah, pelatih juga, apalagi kalau dua-duanya murid sendiri. Ya, benar-benar harus bisa menengahi. Yang terakhir, orang tua harus ingat akan keseimbangan antara tenis dan kegiatan anggota keluarga lainnya. Nah ini, wah ini ada prodigy nih, satu nih anak saya ini jagoan nih. Lalu anak lainnya lupa, sampai dikasih makan juga lupa gitu. Ini terjadi ya, maksudnya ini saya melihat sendiri hal-hal seperti ini terjadi karena dia istilahnya kayaknya orang tua udah invest nih satu anak ini, jadi ini yang diperhatiin terus anak lain gak diperhatiin, itu nggak bisa. Jangan lupa itu. Dan pelatih kalau melihat kejadian ini harus mengingatkan, ya. Pelatih harus ingat dan menghormati bahwa atlet mempunyai keluarga dan kegiatan lain yang harus dilakukan. Nah, ini jangan sampai pelatih, kayak kamu latihan dari pagi sampai sore di lapangan terus nggak boleh ini karena kamu harus bisa ini, ya nggak bisa gitu kan. Ada sekolah, ada apa, dia perlu istirahat, dia perlu main, anak-anak ya harus tahu itu. Ada tambahan, Peter? Iya, sedikit yang soal segitiga tadi ya Tin ya. Saya dulu pernah Mm-mm. dapat itu yang segitiga itu bagus banget. Ya, Eh, Posisi pelatih dan orang tua itu idealnya satu garis. Jadi yang di bawah itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, yang di hmm, atasnya itu adalah atlet. Kita ngomongnya ke atlet yang ke arah oke. prestasi ya. Jadi kita Hmm. sama-sama ada di pondasi di bawah mendukung si atlet supaya atletnya bisa Oh, oke. naik tinggi. Nah, yang mungkin kita mesti tekanin di sini pelatih itu bukan sebagai karyawan dari orang tua. Pelatih itu adalah rekan atau partner dari orang tua. Jadi kita punya posisi yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kadang kita ya jujur saya masih kadang teman-teman eh, kalau ketemu orang tua gitu kayaknya tuh gimana gitu kayak kayak takut banget, segen banget gitu karena ya kadang bilang bosnya datang gitu kan. Ya sebenarnya kan itu hubungannya partner ya. Kita harus harus membangun hubungan yang seperti itu supaya si atletnya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, oke. Bagus sekali, Coach. Oke. Ada lagi? Itu aja Coach Martin. Oke, kita lanjut ya. Udah hampir sejam nih ngomong terus. Oke, ini ada sedikit bagan ini. Nanti saya nggak akan jelasin terlalu jauh di sini. Nanti kalian misalnya pelatih atau orang tua bisa baca lagi di referensi yang akan saya berikan terakhir. Di sini ada tulisan umur 6 sampai 8 tahun, lalu berapa banyak dia harus main tenis atau non tenis. Jadi di sini contohnya 6 sampai 8 tahun dia persen tenis non tenisnya 30 banding 70, jadi lebih banyak non tenisnya ya, jangan tenisnya yang lebih banyak. Lalu harus partisipasi dalam banyak sport lain atau olahraga lain, jadi jangan hanya tenis dan lain-lain. Di sini bagan ini baik sekali untuk dibaca lebih lebih lengkapnya, supaya ada apa ya, ada pegangan lah. Jadi kita nggak hanya meraba-raba anak tuh harus diapain. Di sini bagus sekali bagan ini, kita bisa bisa merancang kerangka jangka panjang perkembangan atlet ya. Oke, nah ini dia, saya baru chat kemarin sama Michael.
Ini teman saya, ayah dari Alexandra Eala. Dia ya seperti kita tahu salah satu rising star Asia. Ya, saya kenal cukup dekat. Saya minta dia kasih wejangan karena saya tahu dia benar-benar panjang saya ketemu orang tua, dia memang salah satu orang tua yang paling ideal menurut saya sebagai orang tua atlet. Di sini dia bilang, "Hi Martin, it's 1:30 a.m. now in NYC." Dia lagi mau nonton anaknya sekarang main di US Open Junior. Ya, dia bilang, "I think the biggest responsibility of the parent is to choose the right coach for their kid." Nah, jadi tanggung jawab yang paling besar adalah memilih pelatih yang cocok untuk anaknya. Once you have chosen, you have to trust and allow the coach to work with the players. Udah kalau udah nentuin ya udah harus percaya 100% dan membiarkan si pelatih itu bekerja dengan anak Anda, ya. Jadi kalau pelatih itu sebenarnya kalau saya menganggap kerjaan saya itu sebagai artis, sebagai pemahat. Jadi dapat dapat sesuatu bongkahan yang eh, potensial, ini gimana cara mahatnya. Kadang-kadang suka nggak kelihatan dulu oleh orang tua ini mau dibikin apa sih gitu. Ya orang tua kalau udah percaya ya harus percaya bahwa ini si bongkahan ini akan jadi patung yang bagus suatu saat gitu. Ya. Lalu dia bilang juga know your role as a parent but learn as much of the game as you possibly can. Nah, tadi sudah disebutkan. Jadi role sebagai parents harus tahu, tapi kalau bisa ya belajar juga gitu mengenai tenis. Jangan hanya jadi aduh nggak tahu lah, saya nggak ngerti gini-gini. Harus belajar ya, hanya harus tahu gitu. This will allow you to keep to sorry. This will allow you to develop tennis knowledge as your child develop as a player. Jadi semakin anak Anda berkembang tenisnya juga nanti pengetahuannya juga akan berkembang terus, makin dalam lagi. Jadi tapi jangan jangan sampai jadi ketinggalan. Pengetahuan orang tuanya cuma basic doang untuk beginner, maka anaknya udah jadi jagoan gitu, nggak bisa ya. Belajar terus orang tua juga. Develop a good working relationship with the coach. This way, the training has a complete player not only stops when he or she leaves the court. Jadi kalau udah relationshipnya bagus, trainingnya akan berlanjut bukan hanya di lapangan aja, tapi di luar lapangan juga gitu. Misalkan ya salah satunya tadi untuk uh, being disiplin ya. Untuk menjadi disiplin itu nggak bisa diajarkan hanya di lapangan. Itu adalah eh, pembelajaran keseharian yang di rumah juga harus bisa. Ya, komitmen, disiplin, lalu macam-macam ya, tanggung jawab itu bukan cuma di lapangan aja, di rumah juga harus. Nah ini harus jadi suatu pekerjaan yang whole pelatih dan orang tua. Ya. There is so much to learn outside the court, which will help the players develop and game personality. Jadi dari tenis itu banyak yang bisa dipelajari untuk hal-hal di luar tenis ya. Oke, ya itu sih pesan dari dia yang bagus sekali menurut saya. Coba mungkin bisa diselami oleh orang tua dan para pelatih. Ya. Oke, kesimpulannya. Hal-hal yang harus disepakati oleh pelatih dan orang tua. Nah ini, jadi yang tadi saya bicara harus ada obrolan dulu pertama, ya, pertama dan berikutnya apa yang harus disepakati, ya. Satu, goal setting. Ini mau dijadiin apa nih anak nih, gitu mau jadi apa? Ini harus jelas. Ada anak yang memang yang mungkin kurang berbakat, anaknya juga kurang kurang apa semangat, memang memang dia hanya ingin olahraga saja, ya orang tua harus sadar itu, nggak bisa dipaksakan, pelatih pun harus sadar itu, dan harus sama-sama satu buku, satu halaman. Jadi jangan nanti orang tuanya ngarep ini anaknya jadi juara, tapi kita di lapangan tahu bahwa anaknya memang tidak punya bahan untuk menjadi juara yang si orang tua harapkan, ya. Oke. Nah, kalau udah tahu goalnya apa, ya rencananya seperti apa untuk mencapai itu. Nah, ini harus jelas, ya. Oke,
kita harus tahu nih anak-anak kita ingin eh, jadi juara misalkan pemain Davis Cup Indonesia misalkan. Oke, berarti apa nih langkah-langkahnya yang harus dicapai? Sanggup nggak orang tua? Sanggup nggak pelatihnya? Kalau nggak sanggup ya jangan lakuin gitu, ya seperti itu. Atau memang hanya untuk olahraga aja, ya udah rencananya ya udah Pak seminggu sekali aja latihannya atau seminggu 2 kali aja ini ikut kelas yang fun tenis misalkan itu. Jadi kan tidak harus memberikan eh, apa target yang muluk-muluk buat si anak. Nah, harus jujur mengenai kelebihan dan keterbatasan diri masing-masing. Misalkan finansial, karena satu, untuk menjadikan atlet yang berhasil, kita nggak bisa bohong, finansial adalah salah satu ya eh, faktor yang menentukan. Jadi harus saling jujur. Kalau mampu segimana, kalau nggak mampu, saya cuma mampu sekian. Ini bisa sampai mana? Lalu kita harus cari bantuan dari mana atau apa-apa ya. Ini harus diomongin. Ya, tapi kalau saling saling diam, lalu si pelatih tahu ini butuh biaya yang sekian, tapi nggak mau ngomong juga, lalu orang tuanya juga merasa eh, apa diam, merasa mampu-mampu aja, tapi ujung tengah-tengah jalan, aduh nggak kuat bayarnya gitu, ya nggak bisa. Ya, ini salah satu finansial. Banyak hal-hal lain juga yang harus dibicarakan. Ya, lalu batasan-batasan peran tertentu yang mungkin harus dikompromikan. Nah, tadi kan kita selalu ngomongin peran pelatih, peran orang tua, ya. Tapi kadang-kadang ada yang bisa dikaitkan atau bisa saling menggantikan, ya. Tapi ini harus diomongin dari awal juga. Misalkan, eh, oke, tolong latih anaknya tiap hari skipping di rumah itu. Ya itu kan sebenarnya tugas pelatih ya, tapi kita minta tolong orang tua untuk mengawasi itu di rumah. Ya, misalkan tugas latihan fisik. Atau kebalikannya juga orang tua ingin mendelegasikan tugasnya sedikit kepada pelatih misalkan. Oke, ini kan nanti tur nih sebulan nih sama pelatih, tolong untuk jadi orang tua angkat selama sebulan itu gimana caranya ya. Itu harus diomongin ya. Tidak semua peran yang tadi peran pelatih, peran orang tua memang harus ada jelas batasnya, tapi kadang-kadang kita bisa omongkan untuk dikompromikan karena perlu gitu. Oke. Dan ada hal-hal lain mungkin nanti eh, seiringnya dengan diskusi bisa ditambahkan ya. Ada tambahan Coach Peter? Nggak ada, Coach Martin. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini referensinya kalau mau dicatat, ini semua ada di ITF e-books di aplikasi handphone ya. Kalau kita lihat di Google Play atau ada ITF e-books ini atau Play Store atau apa ya. Di sini banyak sekali buku-buku yang baik berbayar maupun tidak berbayar. Oke. Ya semuanya bahasa Inggris sih. Tapi ya kalau eh, niat ya harus belajar baca juga. Oke, gitu. Oke, terima kasih. Silakan Wilson. Oke, terima kasih Coach Martin sama Coach Peter untuk sharing maupun hal-hal yang saya juga sebagai orang tua banyak diingatkan nih di lapangan, sikap kita saat anak bertanding, saat anak sedang menggumuli ya sebuah prestasi, performance tertentu. Kita kebanyakan mungkin karena kita anggap kita sudah tahu, lalu kita mau fast forward semuanya. Dan memang kita sebagai orang tua juga perlu punya apa ya, sering mengadakan seminar seperti ini sebenarnya. Kalau kami di pelatihan itu kita sering diskusi dengan antar orang tua bagaimana mendidik, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mensupport anak ya, tapi sebagai orang tua bukan sebagai pelatih.
Nanti dengan pelatih setiap anak individual itu unik ya. Masing-masing tuh anak beda-beda satu dengan yang lain. Jangan copy paste tuh. Kita senangnya copy paste. Anak itu bisa umur 10 udah bisa begitu, kok anak saya belum. Nah, itulah nanti orang tuanya jadi maunya sih mengkarbit, tapi malah nanti anaknya sebelum 16 sudah bye-bye. Hati-hati sama anak-anak kita sendiri, kita menghancurkan karir dia sendiri ya. Jadi tidak suka lagi bermain tenis. Oke, mungkin dari apa yang ada beberapa chat nih yang masuk nih, Pak Peter, mungkin boleh dipilih sama Martin ya, kira-kira yang bisa kita address mungkin secara bersamaan yang mana saja. Jadi bisa sekaligus dijawab kalau saling interlink ya jawabannya. Oke. Saya baca dulu nih dari pertanyaan Pak Bambang Praitno ya. Bagaimana caranya mengingatkan apabila ada orang tua pada saat anaknya bertanding lalu mengintimidasi lawan dan terlalu banyak teriak-teriak di lapangan saat permainan berlangsung? Sebagai sesama orang tua, bagaimana baiknya karena akan menjatuhkan anak atau lawannya. Oke, Wah, ini di bagus sekali nih. mana-mana ada nih. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi, ini adalah tugas dari panitia pertandingan atau referee atau wasit. Ya, kalau misalkan pertandingan itu tanpa ada wasit, ya kita cari referee-nya, ya, cari referee-nya, lalu kita panggil, suruh dia datang ke lapangan, lalu menyaksikan kejadiannya seperti apa, ya. Jangan kita yang mengambil tindakan sendiri, nanti jadi ribut. Karena dan itu bukan bukan ranah kita untuk memberhentikan juga, ya. Itu tugasnya si wasit atau panitia, ya. Dan itu panitia harus menghentikan hal tersebut. Jadi jangan takut untuk cari panitia atau wasit atau referee untuk menghentikan hal ini. Jadi Ya, mungkin Peter ada tambahan lagi? konfrontasi dihindari ya, Martin ya. Ya, betul. Janganlah, ngapain kita yang harus ngomong langsung ke orang tua, Hmm. kita langsung cari aja. Karena udah memang tugasnya wasit dan referee untuk menjaga kelangsungan pertandingan berjalan dengan adil dan baik. Ya. Betul. Jadi kita cari referee ya, atau pas lagi changing place, lagi pindah tempat, kita ngomong sama wasitnya, Pak, mohon maaf itu orang tuanya mengeluarkan suara terlalu keras atau menimbulkan gangguan, seperti itu. Atau orang tuanya jadi hakim garis gimana? Wah, aduh. Ya, itu juga kan nggak boleh. Ya, sebenarnya sewaktu lalu pernah kita bikin seminar seperti ini dengan Frank ya. Kan kita itu tendensinya kan kita mau mendukung tentunya anak-anak kita sendiri kan, dari klub kita, anak kita, ataupun dari daerah kita begitu ya. Kalau service dari musuh double faults, nah kalau di luar itu tidak terlalu bisa di-celebrate itu, kita tepuk tanganin begitu. Kalau Ya, di sini kita semua di-celebrate itu. ya. Ya, itu Dapat bisa. poin gratis Om Wilson. Ya, Ya, begitulah. itu salah satu etika yang orang tua dan Ya. pelatih juga kadang belum belum mengetahui hal ini. Bukan hanya double fault, Wilson. Error lawan itu juga tidak perlu di celebrate berlebihan ya, atau tepuk tangan yang wah, oke. Ya. Oke, ya kita bisa menunjukkan kita tepuk tangan yang untuk mengolok-olok, ada tepuk tangan yang kita memberikan semangat kepada anak atau murid kita sendiri. Ya, itu harus belajar, orang tua harus belajar. Oke, ya. Kalau murid kita atau anak kita winner apa bagus sekali, ya kita boleh agak heboh lah dikit gitu ya. Karena it's something interesting, bagus gitu. Tapi kalau udah habis rally panjang, papuk 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 papuk, lalu
rally-nya bagus, lalu anak kita mati, ya kita juga kadang kan harus harus berikan Ya, aplaus kepada apresiasi. lawan gitu ya, apresiasi bahwa itu memang usaha dua-duanya bagus yang akhirnya tapi poinnya diambil oleh lawan. Ya itu harus belajar lah seperti itu. Jadi jangan jangan hanya mementingkan poin, dapat poin baru tepuk tangan, dari manapun poin yang dapat tepuk tangan, ini nggak bisa begitu. Lawan smash gampang banget nyangkut, wah tepuk tangan, itu nggak etis seperti itu ya. Hmm. Itu sebenarnya bisa kalau lawannya kritis itu boleh protes sebenarnya kepada kepada wasit ya. Ya, ya. Oke, juga ditambah rupa tadi untuk menjawab yang pertanyaan dari Pak Bambang ini, kalau bisa malah anaknya sendiri yang protes sama wasit ya. Hmm. Kalau ada gangguan, apapun gangguannya itu ya, baik dari lawannya langsung ataupun dari penonton, biarkan anaknya sendiri yang belajar untuk mengatasi ya. Kadang-kadang kitanya juga yang terlalu overreacting ya. Kitanya ngelihat orang tua lain heboh, sibuk begitu, lalu kitanya yang parno duluan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya anaknya juga cuek-cuek aja gitu. Ya, iya kan? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Kitanya yang heboh duluan, kita yang ribut di pinggir lapangan, padahal anaknya sih cuek aja gitu. Ya, harus bisa bedain itu. Jadi kalau memang anaknya terganggu, suruh dia yang protes sendiri sama wasit sama referee. Jangan kitanya yang terlalu ngambil ngambil keputusan mendadak sepihak. Ya, oke. Oke, berikutnya. Ini ada Berikut. dari Oppo. Oppo 071 2018 Black. Wah, ini ketahuan nih HP-nya. Bagaimana mensikapi atau men-setting kelas yang masuknya tidak bersamaan? Ini mungkin ngomong leveling Latihan ya. dari pelatihan ya. Mungkin bisa dijawab nih para coach. Mungkin sekalian ini dengan pelatih sekaligus orang tua, ortu merangkap asisten pelatih. Ya sekalian. Oke, ini emang agak susah ya. Eh, Kalau jumlah kelasnya masih sedikit malah jadi tambah susah. Tapi kalau saya misalkan saya udah punya suatu akademi yang cukup lengkap, kelasnya dari beginner, beginner umur kecil, beginner umur remaja, itu jadi lebih gampang nanti untuk menaruh anaknya. Oh, ini kamu ikut yang kelas ini aja dulu, lalu cocok dengan jamnya atau apa, itu jadi lebih gampang. Tapi kalau belum ada pilihan ya kadang-kadang susah ya, ini memang susah diomong. Gimana coba Peter, ada tanggapan nggak ini? Eh, Mungkin ya, ini penangkapan saya ini maksudnya dia itu anak-anaknya itu datangnya nggak bersamaan ya, mungkin ya, yang saya tangkap begitu. Jadi misalnya kita mulai latihan jam 4, Oh, oke. tapi ada Ya. yang datang 4.30, ada yang datang 4.45. Nah, ini gimana solusinya? Nah, kalau saya tetap yang datang terlambat harus jalanin rutin dulu. Dia harus jogging dulu buat tingkatin suhu tubuh, dynamic stretching. Nah, kalau kita misalnya punya asisten coach atau misalnya punya space lebih, bolehlah kita kasih anak itu waktu 5-10 menit untuk pemanasan dengan raket yang mukul sebentar, baru masuk gabung ke grup lessonnya. Saya rasa seperti itu. Kalau dari Coach Martin? Ya, ya, setuju, setuju, betul. Kalau memang itu pertanyaannya, tadi saya salah tangkap mungkin ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya udah, yang datang terlambat, dia dia nyusul. Maksudnya kita tidak bisa mengulangi lagi pelajaran dari nol lagi untuk karena si orang yang terlambat itu, nggak bisa seperti itu ya, Pit ya. Betul kan Betul. ya? Ya, jadi ya dia nyusul aja, dia pemanasan sendiri, lalu dia langsung join di kelas itu ya. Memang kalau udah berlanjut ya udah ikutin drill yang sedang berjalan misalkan, atau program yang lagi berjalan ya. Oke, berikutnya. Kalau pelatih sekaligus orang tua merangkap jadi asisten pelatih. Siapa nih yang Wah, punya kasus begini? saya ada kasus ini. Peter ada dulu. Coba Ya, orangnya ada di sini nggak, kita lihat ya. wah, ya udah saya coba jawab dulu. Ada, Martin coba ada, dulu. ada. Ada ya, ada.
Ada. Gini ya, sebagai pelatih juga sekaligus orang tua, ya maupun asisten pelatih. Intinya ngelatih anaknya juga. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, asal bisa menempatkan diri. Pas lagi di lapangan tenis ya jadi pelatih, pas lagi di rumah jadi orang tua. Jangan masalah yang di lapangan tenis dibawa ke rumah, kasihan anaknya. Di rumah anak ini butuh peran orang tua, tapi ketemunya kok jadi peran pelatih lagi nih. Udah siang diomelin atau udah latihan sama pelatih, udah dikasih tahu gimana kalau latihan gini nggak bisa gini, mungkin ya. Sampai rumah diulang lagi. Jadi harus bisa menempatkan diri. Anak itu kan pengen, oh saya di rumah ya bahasnya ya bahas hal lain, jangan bahas tenis lagi. Tadi di lapangan tenis saya udah bahas tenis, sampai rumah bahasnya bahas tenis lagi. Mungkin seperti itu. Kalau dari Coach Martin? Ya, betul sekali. Coach Peter, seperti itu yang harus dilakukan apabila pelatih merangkap sebagai orang tua ya. Eh, Kalau contoh kasus yang saya kurang lebih tahu dari rekan saya yang dia sekarang melatih anaknya sendiri juga sebagai satu tim pelatih saya juga, dia bagi perannya sama istrinya akhirnya ya. Jadi di rumah istrinya yang benar-benar jadi orang tua yang full gitu ya. Karena memang susah juga sih membagi waktu yang seperti tadi Peter omongkan, bahwa di rumah benar-benar pure nggak ngomongin tenis gitu kayaknya agak-agak susah juga. Tapi eh, berbagi peran sama istrinya, dia jadi benar-benar istrinya oke. Kalau ngomong sama istrinya sih nggak pernah ngomong masalah tenis gitu atau apa gitu. Jadi dia anak ngomong sama mamanya itu bisa curhat segala macam, bisa ada meluahkan kekesalannya sendiri tanpa harus dijudge apa yang terjadi di lapangan gitu. Ya, itu bagus juga sih contoh seperti itu. Ya, oke. Sebagai orang tua, cara apa yang harus dilakukan jika menghadapi anak yang sudah mulai malas untuk latihan tenis? Oke. Ini motivation. Iya, jadi motivasi yang sudah hilang itu kadang-kadang terjadi karena satu, eh, goalnya terlalu gampang. Misalkan target yang dicapai harus dicapai si anaknya terlalu gampang atau terlalu susah menurut dia. Jadi itu yang harus dibicarakan sama pelatih, orang tua sama pelatih menentukan goal itu tadi, dan menentukan goal ini harus berkala. Kita harus evaluasi lagi apakah goalnya sudah pas atau belum. Itu. Kalau terlalu susah anak juga jadi frustasi, kalau terlalu gampang juga jadi dia malas. Gitu. Ya, itu ya salah satu sisi ya dari eh, anak malas sih. Mungkin ada yang hal-hal lain sih, gangguan dari pergaulan mungkin lain-lain ya. Itu lebih complicated lagi sih. Ya, Peter. Iya, betul. Jadi yang tadi Martin bilang, kalau latihannya terlalu mudah, misalnya anak ini sangat berbakat ya, tapi dikasih latihan yang gampang-gampang, itu malah bisa jadi males. Aduh, saya malah latihan begini udah bisa gitu. Atau mungkin latihannya terlalu sulit. Waduh, ini latihannya terlalu sulit nih. Saya nggak bakat nih main tenis nih. Saya nggak bisa nih main tenis. Jadi itu kembali ke pelatih merancang latihannya yang bisa men-challenge level si anak supaya bisa. Menurut saya itu. Ya. Ya memang menemukan poin-poin ini kita sebagai orang tua memang perlu banyak banget mempelajari sedikit banyak tentang kemajuan anak juga ya. Kalau kita terlalu high expectation di rumah ya, itu juga, atau lagi suka compare ya, membandingkan dengan orang lain, itu juga bisa bikin anak mungkin belum ke lapangan tenis juga sudah ini duluan, stres duluan dia. Ya memang ya kita ini challenge kita sebagai orang tua. Tentunya pelatih juga punya talent tersendiri ya untuk bikin gimana tetap fun, tetapi bisa men-challenge performance. Tapi sebagai orang tua kita memang perlu banyak materi-materi dan sharing sesama orang tua sebenarnya.
Nah, area-area seperti begini ini jarang dibicarakan kalau kita hanya ada 2 orang tua atau 3. Tapi kalau lewat Zoom ini ada 90 orang tua, ya lumayan lah. Kita bisa share permasalahan, pasti ada yang mirip-mirip satu dengan yang lain ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Haji nih. Bagaimana cara mempromosikan tenis di kabupaten atau kota? Sedangkan kabupaten atau kota tersebut baru memulai ada tenis. Nah, gimana nih? Oke, ini sebenarnya kerjaan saya harusnya untuk mempromosikan tenis di daerah. Memang salah satu program dari ITF sendiri sekarang adalah program JTI. Maaf yang nggak di-mute, tolong di-mute dulu. Bentar. Halo, Pak Speaker. Halo, tolong di-mute dulu semua Dari supaya tidak ganggu. Ya. Om Wilson mungkin bisa mute. Iya, ini saya akan Ya. mute. Oke. Oke, jadi mempromosikan tenis di daerah dan kabupaten ini jadi salah satu program dari ITF yang terwadahi dalam program JTI ini, Junior Tennis Initiative. Eh, Salah satunya kemarin bagi-bagi alat, ya, terus ini eh, webinar ini juga salah satu eh, program dari JTI sendiri, ya. Sementara prakteknya sendiri di daerah seperti apa sih yang harus kita lakukan, ya? Memang saya rasa juga nggak gampang seperti ini, tapi juga nggak susah kalau kita mau promosi dulu. Saya kalau promosi berarti harus orang kalau jualan promosi ya gratis dulu ya gitu. Kita kemarin saya contohnya aja di Bandung. Di Bandung kalau ngomong daerah banget ya enggak ya, Bandung juga kota besar, tapi tetap kalau dibanding sama Jakarta beda itu. Dulu saya kalau perlu tahu pemirsa, dulu saya di Bandung, sejak Februari ini saya di Jakarta. Jadi memang ternyata beda ya. Dan saya juga menyadari bahwa pasti kalau di daerah yang lebih kecil lebih berbeda lagi cara situasinya. Tapi di Bandung dulu saya cukup berhasil untuk menarik murid-murid baru, bukan hanya untuk ke saya aja tapi juga ke sekolah tenis lain yang ada di Bandung dulu dengan cara namanya tenis festival. Jadi waktu itu saya undang, ayo gratis main tenis, kita sediakan alatnya segala macam. Di situ kita bikin suatu program main tenis yang benar-benar fun, ya. Jangan, makanya ini pelatih harus belajar gitu ya. Jangan berpikir main tenis itu yang kepelatihan zaman dulu yang saya sendiri mengalami itu yang bosen ya. Tapi kalau bisa belajar dengan play tennis course itu belajar bahwa main tenis untuk memulai permainan itu cepat, mudah dan menyenangkan ya. Jadi di situ wah dari waktu itu yang pertama itu 40 anak yang datang 10 sign up langsung ke saya latihan. Itu udah cukup lumayan ya. Kalau itu saya dulu bisa mengadakan itu misalkan setahun 3 kali aja udah bagus gitu. Itu yang sign up saya, belum sign up yang ke daerah sekolah tenis lain di Bandung gitu. Itu cukup memberikan dampak yang berarti. Selain itu juga kita bisa pendekatan ke sekolah-sekolah dasar ya. Sekolah-sekolah dasar kita datengin kepala sekolahnya, misalkan Pak Bu, saya mau berikan pelatihan tenis gratis di sekolah ini, mau nggak? Nanti saya sediakan dulu alatnya, saya pinjamkan gini. Itu ya salah satu strategi untuk mempromosikan tenis di daerah ya. Nah, jangan berpikiran bahwa tenis perlu lapangan besar bagus ya. Dengan play tennis course ini bisa nanti belajar bahwa tenis bisa di lapangan parkir, bisa di lapangan bola, ya yang penting rata bawahnya, lalu net juga bisa cuma pakai tali dan kursi, ya. Dan sekarang bola merah, bola raket kecil itu udah gampang dapat, gak kayak zaman dulu ya. Itu kayaknya apalagi sekarang pakai
titipan kilat, pengiriman juga gampang, nggak terlalu mahal ya. Itu bisa didapatkan. Kalau perlu ada daerah yang perlu bantuan bisa hubungin saya untuk masalah promosi ini, nanti akan saya bantu lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini mungkin bisa kerjasama sama PLT daerah juga ya, untuk bagaimana diskusi sama mereka. Ya. Selain tentunya kalau di sini kan Martin posisinya sebagai bisa juga sebagai JTI-nya. Makanya ketika ada pelatihan JTI bisa teman-teman pelatih bisa ikut karena nanti di sana bisa memulai satu apa ya dari orang anak-anak yang dari nol gitu ya, tidak pernah pegang raket, itu ada metode-metodenya ya Martin ya. Ya. Jadi bisa apa ya langsung bisa mempunyai hasil yang lebih terlihat lah untuk di awal-awal. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bart. Minta pendapat bagaimana mau berkomunikasi dengan pemain. Pemain itu anak sendiri. Gimana nih maksudnya? Jadi Komunikasi apa dulu sama ya? pemainnya gitu, anaknya sendiri gitu. Ya, yang tadi mungkin yang merangkap orang tua dengan pelatih kali ya, Oh, yang oke. seperti tadi ya. Ya. Eh, ya gimana ya? Harus coba bisa lebih spesifik ya pertanyaannya. Soal apa gitu. Ya. Ya, Ini sih sebenarnya karena tadi komunikasi kalau kan nggak salah udah dibahas luas ya. juga. Berkomunikasi sepertinya jangan menyeberang antara permainan informasi teknis kalau saya tadi dengar ya dari sharing teman-teman. Jangan menyeberang ke teknis tapi support mental saja gitu. Saya dengar dari teman saya yang sudah di Amerika, mungkin pada kenal ya, Cempi ya. Saya sering ngobrol sama dia. Kenapa kamu stop bermain waktu itu? Dia bilang panjang lebar, tapi beberapa kata yang saya tangkap adalah karena sekeliling dia itu tidak percaya dia bisa lebih dari apa yang dia punya sekarang. Tapi ketika dia pergi ke luar negeri, ketika dia menemani atau kalau nggak salah dia bilang malah kaget, kok kamu stop main. Saya harapkannya justru kamu ada di sini bermain. Dia bilang enggak, saya stop. Padahal dia bilang kamu sebenarnya punya potensi lebih. Jadi dia mengatakan pada saya bahwa di luar di sana orang bisa lebih mendorong orang lain, memotivasi untuk maju dibanding di kita ya. Ini realita sih sebenarnya. Kita mungkin lebih sering ngeledekin orang, tapi di saat di luar mungkin memang karena ada sistemnya jadi sudah bisa belajar untuk berbicara positif. Nah, ini masuk dalam mental nih sebenarnya. Tadi sempat Coach Martin ngomong tentang mental juga ya, untuk bangun pagi ke lapangan latihan itu perlu mental, bukan cuma tampilkan diri di tempat latihan. Oke, mungkin kita berikutnya dulu. Bagaimana cara kita sebagai pelatih ketika ada anak yang mempunyai potensi bagus tetapi orang tuanya tidak mempunyai kecukupan finansial? Sedangkan untuk pergi bertanding sana-sini membutuhkan biaya yang cukup besar. Terima kasih. Ya, silakan. Peter mau bicara dulu? Boleh. Nah, ini memang finansial ini salah satu faktor ya. Kalau kita mau ke high level itu kan mesti bertanding yang internasional. Pertandingan di Indonesia saat ini masih terbatas, jadi perlu ke negara-negara tetangga. Nah, mungkin solusinya bisa nyari Bapak asuh atau mencari sponsor. Nah, dari saya sepertinya itu. Mungkin dari Coach Martin ada tambahan? Saya sharing aja dikit dulu. Saya sempat pegang Altaf ya. Dari usia dia 13 tahun sampai akhirnya dia lulus SMA dan sekarang sudah dapat beasiswa di Amerika. Orang tua Altaf juga biasa aja, nggak terlalu berkecukupan untuk biayain dia latihan ke luar negeri atau pertandingan ke luar negeri, even ke di dalam negeri aja kalau terlalu sering juga nggak mampu gitu ya. Tapi
ya mungkin ada sedikit faktor hoki juga saat itu ya. Eh, ini cuma sharing ya, mungkin nggak bisa selalu diikuti juga, tapi ini sharing. Jadi dulu memang dia cukup bagus kan. Jadi dari 14 tahun itu udah kepilih, dari umur dia 13 udah kepilih jadi tim 14 tahun. Lalu daerah kan udah mulai melirik tuh untuk main di Porprov seperti itu. Nah, di situ saya memanfaatkan event-event seperti itu. Dia dapat uang saku, dia dapat uang latihan, itu saya kelola ya. Jadi harus dibiasakan uang yang didapat dari tenis saat itu adalah untuk tenis lagi. Jadi jangan dibiasakan oh ya dapat ini tuh selalu untuk foya untuk sendiri enggak. Jadi perjanjian saya dengan orang itu uang yang diterima dari tenis saya yang kelola gitu ya. Nah itu saya kumpulin lalu untuk mulai tur ke Surabaya lah waktu itu ITF, lalu tur ke Jakarta yang masih Indonesia dulu kan karena belum punya peringkat ITF, lalu mulai dia 14 tahun dia mulai dapat tuh peringkat ITF, mulai bisa coba ke luar negeri ya. Waktu itu juga beruntung juga ada program Kemenpora yang namanya Prima ya, Prima Muda atau apa lupa. Nah cukup besar ternyata dapatnya itu ya. Saya buka ya di sini, itu waktu itu dapat kalau sebulan itu bisa dapat 11 jutaan ya satu anak. Itu waktu itu ada 8 anak, 8 putra 8 putri yang dapat ya. Saya sangat disayangkan, yang saya tahu cuma Altaf yang pakai uang itu untuk tur gitu. Entah 15 anak yang lain entah uangnya diapain itu ya, saya nggak tahu juga ya, mungkin perlu pakai, tapi yang saya lihat kok nggak ada yang tur gitu dari uang yang terima itu tuh nggak, ya nggak tahu dipakai, ya mungkin memang punya keperluan pribadi yang penting apa ya. Tapi saya sendiri saya sangat ketat akan hal itu, untuk benar-benar uang itu saya simpan, saya kumpulin di 3 bulan. Nih lumayan kan, 3 bulan aja 30 juta itu bisa pergi ke Thailand 2 minggu gitu dengan saya temenin gitu. Di Thailand ya kita bersusah nginep ya di apartemen kecil yang deket gitu ya, seperti itu. Cara mensiasatinya waktu itu sempat hampir setahun, hampir 2 tahun mungkin dapat biaya itu ya cepat memang. Dari peringkat yang tadinya cuma 1.400-an karena dapat poin di Surabaya sama Jakarta langsung naik ke 700-an gitu. Itu karena tur dari uang itu aja ya. Berikutnya nanti dapat lagi dari pas saat itu berhenti, program primanya berhenti, ya saya coba cari lagi dari daerah-daerah untuk ya waktu itu dia dari Kabupaten Bogor ya dapat seperti itu ya, untuk disiasati lagi. Oh nanti kita pergi sini dengan uang ini nanti apa gitu ya. Itu sih ya sharing dari saya sih waktu saya pegang Altaf ya, gitu. Harus punya ini aja batasan, ini benar-benar uang untuk tanding gitu, jadi jangan untuk foya-foya. Itu yang saya sayangkan aja, kayaknya banyak orang yang pakai uangnya itu ya untuk hal-hal lain gitu. Oke, lanjut mungkin Wilson mau ada tambahan atau Peter? Cukup. Oke, thank you. Penjelasannya ini suatu insight. Kalau saya boleh share, saya juga dapat privilege untuk banyak bersinggungan dengan atlet ya. Jadi memang setiap atlet ceritanya lain-lain. Setiap perjalanan teman-teman di sini juga akan lain-lain satu dengan yang lain. Jadi apa yang bisa dicapai waktu itu oleh Altaf dengan Coach Martin mungkin akan beda lagi dengan zaman ini, karena waktu itu ada inisiatif ini, ada inisiatif itu, dan setiap teman-teman di sini juga kenalannya juga lain-lain, dan masing-masing tuh punya satu hal mungkin yang saya mau tekankan, bahwa orang tua perlu banget untuk punya level of trust ya, itu kepercayaan
ketika ketemu dengan siapapun yang bisa mensponsor, harus mempunyai laporan kepada dia kembali apa yang akan dilakukan, plannya seperti apa. Karena saya pernah ketemu beberapa orang tua yang waktu itu minta tolong saya untuk bikinin proposal lah, bikin kontrak. Tetapi masalahnya bukan di proposal dan di kontrak, tetapi masalahnya ketika interview bersama dengan orang tua, apakah kita sebagai orang tua juga cukup punya pengetahuan atau hanya angan-angan. Ini juga kita gimana ya, perlu punya, kita bisa dipercaya gitu bahwa kita itu akan menggunakan ini dengan seperti ini. Karena kan kita tujuannya adalah seperti kita meminta investor ya ke kita. Kalau kita tidak bisa terlalu dipegang perkataannya, agak sulit sih sebenarnya. Dan memang perlu juga kita bisa membandingkan harga ke Thailand. Kenapa Thailand itu favorit? Karena makanan di sana murah ya, Tin ya. Cukup affordable lah harganya. Lalu di beberapa daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu juga lebih murah dibanding pergi ke negara-negara seperti Eropa ataupun Amerika. Jadi ini bisa jadi pemikiran teman-teman. Mungkin ada hal lain nanti kita akan bisa bahas bersama. Oke, kita mungkin bataskan 9.20 ya, karena kan kita targetnya 2 jam, tapi karena kita perpanjang sedikit 9.20, semoga para pembicara nggak main nih 20 menit ekstra. Oke. Ini ada Mungkin pertanyaan-pertanyaan. diutamakan dulu Iya, pertanyaan-pertanyaannya yang ada yang nyambungnya sama ini berhubungannya sama Di luar topik. di luar topik. coaching. Pembibitan coaching nih. Ini mestinya buat sesi yang agak lain nih. Coba Nanti kalau ada waktu lebih deh. iya. Iya. Coba Pak Martin atau Peter ada yang langsung berhubungan nggak? Jadi bisa kita address langsung. Maksudnya? Ya, jadi bisa langsung kita yang berhubungan dengan pelatih dan orang tua ya. Iya, coba pertanyaannya Nggak ada. yang Oh, belum ada lagi ya. Sharingnya dong, ada sharing yang berhasil, hubungan pelatih dan orang tua yang kompak. Coba bisa sharing, bisa langsung bicara langsung ya juga, orang nggak usah tua, lewat chat. para Angkat pelatih apa tangannya, orang tua ya, boleh orang tua, sharing. ya. Siapa yang di sini mau sharing? Coba. Monggo. Ini kalau tim Pelti Pusat kunjungan itu, aduh, kirimkan, layangkan surat. Kalau begini kayaknya agak sulit diadres di sini ya. Nah, mungkin ada satu nih. Bagaimana cara pelatih memberikan sikap pada atlet yang selalu malas terima materi, maunya main game? Nah, gimana tuh? Itu zaman now banget tuh kelihatannya. Ini Peter lah, bisa ini Peter. Nah, ini Peter. Game based approach. Gitu. Ada game based Jagonya approach. Peter ini. Iya dong. Bener. Iya. Gini emang banyak ya anak-anak di sekarang ini zaman now nih pada suka main game ya. Emang gamenya itu udah keren-keren banget dah. Nah, kalau anaknya masih kecil, mungkin kita cara memberitahunya kita ingatkan, kita coba arahkan prioritas kamu saat ini sebagai apa. Nah, terus tapi kalau misalnya udah agak gede, saya ada cerita menarik nih. Mungkin Martin juga ingat si pelatih Filipina yang gondrong, Tin, yang rambutnya dikuncir. Muridnya Filipina dulu juara tuh. Satunya Pablo Olivares, siapa, Tin? Coach Manny punya murid. Ingat nggak? Namanya. Lupa ya. Dia kayaknya waktu itu juara di salah satu turnamen di Indonesia. Alcantara. Bukan. Setelah itu kayaknya, setelah Alcantara. Romualdez kali ya. Jerome Romualdez mungkin. Nah, itu dia Oke, iya. juara. Itu kuncinya si Coach Manny itu. Gadgetnya si atlet dimasukin ke dalam deposit box di kamarnya. Sorry, Selama Fit, seminggu. Fit. Pertanyaannya salah katanya. Jadi maksudnya kalau dia latihan, dia pengennya main game, bukan drill gitu loh.
bukan Oh, gitu ya. salah. Iya, 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 iya. Itu Oke. yang Andi ya, bener ya? Andi Nur, Nur, betul ya? Ah, iya, iya, Itu Andi maksudnya Nur Betul ya. Makassar coach, ya. betul betul. Sorry, Ya, sorry, salah, salah. Oke ya, jadi memang ada anak-anak yang dari pengalaman saya yang sedikit lebih berbakat itu lebih senengnya tuh maunya main, 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 main. Giliran latihannya yang lebih banyak teknikalnya atau fisikalnya itu biasanya menghindar. Nah, memang di metode kepelatihan sekarang kan adalah game based approach. Kita melatih itu harus situasional. Kita harus bikin gimana anaknya itu di challenge terus. Nah, kalau perlu dalam setiap pas latihan itu main poin, dan akhirnya main. Dan jadi si anak itu berasanya dari awal sampai akhir juga main. Kalau dari saya seperti itu. ya, betul. Jadi intinya eh, dibuat situasi permainan tapi mempelajari teknik tertentu misalkan. Misalkan dia lagi belajar top spin ya. Jadi dibuat Nur harus kreatif bikin suatu permainan atau rally yang di apa diatur oleh Nur untuk belajar dia spin gimana caranya gitu. Ya, itu memang perlu pengalaman, perlu belajar teorinya, lalu juga mencoba ya, kreatif sendiri nanti akhirnya juga bisa ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang sesuai. Satu dari Fahrul Asmi ini. Satu lagi coach, bagaimana cara pelatih ngasih tahu kepada orang tua anak yang sering marah-marah pada anaknya ketika anaknya kalah atau bermainnya tidak bagus? Hmm, Kadang kita harus menyelami dulu situasinya, ya. Kalau saya sih, ini orang tuanya bisa main tenis nggak? Satu ya, dia pernah main tenis atau enggak? Oke. Kalau kalau kita tahu orang tuanya tidak main tenis, apalagi tidak pernah bertanding, itu paling gampang. Kita cuma kasih tahu, Pak atau Bu, ini tuh susah gitu. Cobain deh sendiri. Kalau saya sih gitu, ya. Eh, jadi memang orang tua sih pasti emosi ya, semua juga pasti emosi kalau anaknya kalah, mainnya tidak bagus. Tapi ada suatu batasan yang dia juga harus memahami kesulitannya apa gitu. Kadang-kadang bisa marahnya doang, tapi dia nggak tahu sebenarnya sulitnya apa. Ya, seperti itu. Itu yang harus diselami dulu menurut saya. Peter, ada tambahan? Betul. Jadi kalau saya ya, kalau orang tuanya marahin anak di saat kalah, saya kasih pengertian dulu. Ini kalau main tenis nggak mungkin dua-duanya menang, pasti salah satu kalah. Nah, terus saat ini kita lihat dulu anaknya. Kalau anaknya udah main dengan kemampuan terbaiknya terus kalah, berarti kita mesti akui lawannya lebih bagus. Anak itu nggak ada yang mau kalah, kecuali kalau anaknya misalnya mainnya nggak bagus, terus kalah. Nah, itu yang perlu kita diskusi. Tapi jangan habis selesai main, keluar lapangan, langsung kita marahin. Jangan, kita kasih waktu dulu anaknya, biar anaknya minum dulu, makan dulu, snacking dulu, udah tenang, baru diajak ngomong. Kalau dari saya itu. Ya, setuju. Malam, Good. Bisa tanya nggak, Good? Good, Malam. Siapa nih? Silakan. Pak Jumat. Wih, Pak Jumat. Apa kabar Pak Jumat? Ini coach senior ini dari Jawa Tengah nih. Ini Good. Kalau saya secara pribadi sih, akhir-akhir ini dengan kendala akademis yang seperti ini, pelatih itu kan dihadapkan pada tingkat kesulitan. Sedangkan saya kan spesifik khusus untuk prestasi, tidak ada fun tenis karena memang keterbatasan lapangan dan waktu. Nah, tadi yang pertanyaan saya lewat SMS itu kan saya pertanyaan gimana cara kita menghadapi anak yang berbagai macam level, karena kan ada intermediate, ada beginner, ada ya advance. Sedangkan karena terbantu faktor akademis, karena memang kenyataan di Indonesia itu kan
orang tua nggak berani mengabaikan akademis karena memang masa depan itu olahraga belum menjanjikan 100%. Berinvestasi di tenis itu ibarat 98 banding 2% lah untuk suksesnya. Nah, untuk mensikapi itu kalau anaknya datangnya enggak, ya banyak yang datangnya naik turun tanpa terencana karena program sekolah yang mendadak. Kadang dengan keterbatasan lapangan dan ya faktor level yang berbeda-beda ini yang kita agak sulit. Mungkin kalau kami hanya memohon dari PPPLT atau pembina-pembina di pusat itu bisa memberikan solusi dengan kondisi sistem pendidikan yang di Indonesia yang pulangnya pagi sampai sore itu untuk prestasi tenis, solusinya bagaimana itu? Ini yang paling prinsip bagi saya. Kalau yang teori macam-macam sih kita sudah lama lah 30 tahun melatih tenis, sudah asam garamnya sudah kenyang. Nah ini mungkin itu solusi yang saya harapkan dari PPPLT, suatu pembinaannya itu ada implementasi ke bawah. Tidak hanya sekedar mengimbau, menyelenggarakan turnamen, dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Salam dari Semarang, Peter dan Martin. Oke, terima kasih Pak Jumat. Peter mau jawab dulu? Martin dulu, boleh Martin dulu. Oke, saya sih sekarang lagi ada satu project sama murid saya, ya. Kebetulan ya cukup berpotensi, dia perempuan, putri umur 13 sekarang, cukup berpotensi, cukup sudah ada prestasi. Tapi saya dan orang tuanya sudah sepakat bahwa pendidikan juga tidak ditinggalkan, ya. Tapi bagaimana caranya dia bisa mencapai prestasi tenis yang optimal tanpa meninggalkan pelajaran, ya, akademis. Jadi solusi yang kita ambil sekarang dan dia dari kecil pun memang menjalani hal ini adalah homeschooling, ya. Dengan homeschooling ini kita udah nggak usah muluk-muluk berharapan dengan bantuan orang lain, ya. Saya rasa untuk PLT turun tangan di hal ini kayaknya nggak ada di luar negeri juga, Pak Jumat. Jadi semua hal ini balik lagi ke orang tua dan pelatihnya, ya. Jadi dengan membuat anak mengikutkan anak ke program homeschooling itu akan sangat menolong, ya. Tidak tergantung sama jam pelajaran yang terlalu banyak segala macam, tapi dia tetap fokus dengan pelatihan dan juga pelajaran yang bisa bagi waktu yang lebih baik. Itu sudah jalan sekarang dan saya lihat hasilnya cukup berhasil, akademisnya tetap bagus, malah dia akselerasi, maksudnya kelas 6 SD sekarang udah kelas 1 SMP itu 1 tahun lebih naik, dan prestasi tenisnya jalan terus gitu. Dan saya lihat juga pemain-pemain junior di luar, waktu itu saya sempat bawa tim ke Florida, semuanya masih sekolah Pak Jumat, ya sekolahnya homeschooling semua memang akhirnya, ya. Mereka bawa waktu tur itu 1 bulan, ya mereka bawa ada yang bawa pelajaran, mereka kerjain tugas waktu tur gitu. Dan ini yang di Indonesia belum banyak yang lakukan ini gitu. Jadi masih terlalu melihatnya sekolah formal, harus sekolah formal, enggak, ternyata gitu. Homeschooling pun kalau kita bisa cari yang sesuai, yang bagus, juga bisa untuk menggantikan sekolah formal yang sekolah fisik gitu ya. Seperti itu. Mungkin Peter ada tambahan? Betul ya, jadi kita kalau memang lebih serius ke tenis, memang saya juga ngalamin tuh, sekolah-sekolah tuh kan pulangnya siang-siang ya, sore malah. Ya homeschooling adalah cara yang paling tepat ya menurut saya. Kalau PLT saya rasa nggak bisa menginterfere ke arah pulang lebih cepat atau apa gitu. Mungkin orang tua dari atletnya tersebut bisa minta izin ke pihak sekolah. Dulu saya ingat beberapa anak itu latihan di Kemayoran, kebetulan dapat beasiswa dari Jubilee School. Nah itu dari pihak sekolah, si kepala sekolahnya tahu, oh memang ini anak sekolah ini izin untuk latihan, karena pada saat itu anak-anak Kemayoran latihannya jam 3.
Nah, pulang sekolahnya itu udah mepet banget. Nah, akhirnya dikasih izin pulang lebih cepat, tapi dengan catatan nilai-nilai di sekolahannya itu tidak tertinggal. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin satu kali terakhir kali ya. Siapa yang Iya. bisa ini? Tadi sorry boleh tambahin ya untuk tentang sekolah di bawahnya Pak Dedi Tejamukti juga ada anak-anak yang sekolahnya dia minta izin sendiri ke sekolah dan sekolahnya mengizinkan. Waktu sesi dengan Om Indri, ayah dari Aldila, kita juga waktu itu ngobrol tentang berkenaan dengan hal ini, bagaimana untuk tetap bisa berprestasi di olahraga yang memang punya talent, tetapi juga tetap sekolah di dalam sekolah yang diinginkan. Kalau dari beliau adalah turun tingkat akademis dari sekolah ke lebih rendah ekspektasinya, sehingga tidak dituntut di dua kaki semua harus bagus. Nah itu kasihan sekali nanti anaknya ya. Kalau anaknya memang cerdas, pintar, cepat, enak, itu nggak masalah. Tetapi kalau dilihat struggle di salah satu, ya kita harus memilih sih sebagai orang tua. Dan saya tahu dua anak itu juga yang dibawa Pak Dedi itu juga izin sekolah untuk hadir pagi, sesi pagi selalu hadir, lalu masuk sekolahnya di setelahnya jam 11 ke atas baru hadir di sekolah. Oke, satu lagi mungkin dari Martin atau Peter ada lagi mungkin? Saya Kut, izin. Ya. Pak Warso ya? Boleh Kut? Ya. Ya, terima kasih Kut. Permasalahan kami sebenarnya hampir sama dengan Kut Jumat ya. Keterbatasan lapangan, tetapi permasalahannya berbeda. Karena kalau kami keterbatasan lapangan itu karena sikap orang tua Kut. Maksudnya sikap orang tua yang suka tenis. Jadi kadangkala kita hanya dikasih satu lapang, itu bisa dipakai 12 orang dengan berbeda tingkatan itu. Jadi itu pastilah kesulitan itu ada. Sedangkan kalau kita lihat di situ ada beberapa lapangan, ada 4 lapangan itu dipakai orang tua dan bahkan orang tua ini bisa main 2-3 kali set gitu loh. Itulah yang menjadi kesulitan kami di dalam mengembangkan anak ini karena yaitu tadi berbeda tingkatan. Sedangkan sebenarnya ada kesempatan untuk pemakaian lapangan, tetapi ya karena mungkin kalau bisa saya bilang itu keegoisan orang tua yang tidak memberi keleluasaan untuk penggunaan lapangan gitu, Kut. Terima kasih, Kut. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Memang ini susah ya kalau di daerah memang katanya lapangan itu kan rame-rame pakai ya, jadi nggak ada sewa lalu siapa yang datang boleh pakai ya, memang jadinya akan sulit untuk membagi-bagi secara hak ya. Tapi kan kalau kita di Bandung misalkan atau Jakarta ini kan semuanya udah sistem sewa gitu buat kebanyakan ya. Jadi semua udah punya waktunya masing-masing yang mereka memang udah bayar. Tapi ya kalau di daerah seperti itu memang agak susah. Kayak kepikiran sih tadi gimana kalau ada anak-anak yang memangnya levelnya udah cukup bagus suruh main aja sama orang tua itu. Gitu. Ya, sekali-kali gitu. Jadi kalau ini lebih banyak nih 12 anak satu lapangan, kita pilih nih, kita tantangin orang tua nih siapa nih suruh main gitu. Itu kadang-kadang bermanfaat juga anak-anak untuk lawan orang tua yang pukulannya bin ajaib. Gitu. Ya ini ide sepintas aja ya dari saya karena saya juga susah untuk membayangkan apa yang terjadi di daerah karena saya nggak pernah mengalami juga. Gitu. Terima kasih, Kut.
Nggak ada Tin, betul. Emang teman-teman juga kadang suka curhatnya gitu. Yang pemain-pemain nggak mau ngalah, jadi kesempatan latihannya jadi lebih pendek ya. Ya emang kendala lapangan itu nggak cuma di daerah juga aja ya. Mungkin Jakarta itu 2-3 tahun yang lalu itu kehilangan hampir 100 lapangan tenis. Jadi very buat apal tuh lapangan mana yang hilang. Dia emang susah ya mau latihan tenis tapi nggak ada lapangannya. Kalau levelnya baru mulai kan ya masih bisa diakalin street tenis atau tapi kalau udah pemain yang serius ya harus latihan di lapangan tenis. Ya. Mungkin itu aja sih Wilson ya. Waktunya udah habis. Waktunya udah. Ini ada yang minta materi gimana Will? Mau di-share di mana nanti? Oke, untuk materi nanti saya akan kumpulkan dari setiap pembicara ini. Nanti akan saya taruh di satu link ya. Nanti linknya akan saya bagikan di Instagram aja. Jadi ada di Instagram, nanti di profil itu bisa dilihat. Nanti saya akan tambahkan terus di sana untuk coaches yang bisa membagikan materi-materinya. Yang Tenis Indonesia Official ya? Ya, Tenis Indonesia Official kita punya Instagram ya dari PLT. Jadi ya dari sana. Ya, ini Pak Ferry juga menambahkan banyak kesalahan dilakukan para baik pelatih dan ortu saat anaknya bertanding. Kalau menang positif, kalau kalah negatif. Ya itu. Seperti tadi, akhirnya kita hanya melihatnya dari numbers aja. Menang, bagus. Kalau kalah, kamu payah. Padahal di dalam pertandingan itu sangat kaya terlihat bagaimana anak itu mampu atau tidak menanggapi serangan lawan atau sedang struggle tapi kalah di important points 4-3 juice ya, seperti pembicaraan kita dengan Martin ya Tin, kita juara tie break, kita harus selalu juara tie break karena pertandingan itu lebih daripada menang dan kalah, karena anak itu kan progres terus ya. Kita harus evaluasi dari situ juga, bukan hanya kalah atau menangnya saja. Ya, mungkin menang belajar, kalah juga belajar ya, gitu. Betul. Harus itu yang harus jadi ditanamkan benar-benar oleh pelatih dan orang tua. Apapun hasilnya, ini adalah pembelajaran untuk berikutnya. Oke, there's so much to say, tapi waktu kita sudah habis. Semoga besok teman-teman bisa hadir lagi berhubungan dengan pertandingan ya untuk turnamen untuk junior. Jadi kita akan bertemu kembali besok dan jangan lupa untuk hadiri di event-event berikutnya, yaitu di minggu depan akan ada terus setiap minggu. Mohon dihadiri jadi bisa banyak pengetahuan walaupun mungkin bukan bagian dari pengetahuan dia ya, bukan dari bagian dari interestnya. Oke, Ya, terima kasih banyak. Besok mengenai turnamen ya, jadi akan saya coba jelaskan mengenai jalur turnamen dan tata caranya. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Boleh buka foto videonya untuk saya screenshot. Semua teman-teman yang hadir di sini. Yes, akhirnya kita bisa melihat ada penonton. Menonton tenis. Kita sekarang cuma hanya kosong. Oke, saya screenshot ya, sebentar ya. Oke, thank you. Oke, saat ini ada 3 halaman. Oke. Nyalain semuanya, gelap-gelap juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Yes. Sampai di sini pembicaraan kita untuk topik yang pertama. Kita kembali bertemu besok malam 7.30. Oke, selamat malam semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Coach Martin, Coach Peter, terima kasih. Terima kasih Coach Martin. Ya. Coach Peter, Sama-sama Pak Jumat. Sama-sama. Coach Peter, thank you. You're welcome. Terima kasih Pak Peter, Pak Martin. Sama. Thank you Coach Martin, Coach Wilson. Siap. Yang kedua.